Oke, selamat malam teman-teman kelas karyawan, dan mungkin eh, saya akan record sekalian buat teman-teman yang di RPL, jadi supaya memudahkan kita berjalan bareng, karena kebetulan untuk kelas KK dan kelas RPL nanti pengampunya saya terkait dengan KWU. Saya minta maaf dulu untuk kelas KK karena jamnya itu kebetulan bersamaan dengan jam yang ada di alis kesehatan. Nah, tapi saya akan pantau juga di grup. Jadi baik teman-teman yang di kelas KK maupun kelas RPL yang tidak bisa secara langsung dengan bergabung dengan saya di baik secara online, maka saya akan hadir lewat WhatsApp group maupun juga bisa komunikasi dengan teman-teman. Nah, khusus hari ini, malam hari ini, nanti teman-teman yang kelas KK silakan absen nanti jam 8. Nanti saya sudah siapkan di modulnya, sudah saya siapkan juga materinya. Maka ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Mungkin kebetulan jadwalnya Bu Sari tadi kosong, maka saya maju duluan karena saya kira karena kami tadi habis rapat juga dengan saya juga habis rapat dengan Bu Sari sampai jam 3 tadi kaitan dengan akreditasi, sehingga mungkin beliau berhalangan hadir. Nah, oke, maka malam hari ini mungkin saya sudah sampaikan di kelas RPL, dan saya sampaikan lagi untuk teman-teman yang ada di kelas KK bahwa nanti proyek kewirausahaannya adalah tentang usaha, ya, atau nama aja KWU ya teman-teman ya, tentang usaha. Maka nanti saya minta teman-teman di kelas KK ini membuat kelompok, karena satu kelas ini hanya 19 orang. Saya minta nanti setiap grup itu anggotanya 3 orang. Pak. Berapa Mas Andri, sorry? 14, Pak. Berapa? Ada 14. 14. Oh, sorry. 14. Oh, berarti mungkin tadi ada yang. Nah, karena 14 ya cukup ya. Kalau 33 aja ya. 33 mau 332 atau 3344. Karena kan 14 ya, atau kalau nanti tak buat 334 bisa jadi 4 kelompok aja, atau mau buat 5 kelompok tapi kelompok yang keduanya 2 orang, kelompok yang terakhir 2 orang. Gimana teman-teman di sini? Mas Andri, kira-kira 3344, Pak. Oke ya, 3344. Pak. Oke, nanti silahkan teman-teman pilih sendiri aja. Nggak perlu saya milihkan karena mungkin teman-teman harapannya lebih gampang ya, karena harapannya lebih gampang komunikasi. Nah, ini saya sampaikan dulu untuk proyek UAS-nya yang nanti Anda akan ikuti. Proyek UAS-nya adalah saya minta untuk melakukan berjualan karena ini kewirausahaan, tapi jangan khawatir ya teman-teman bahwa nanti penjualan di sini bukan berarti saya punya produk nih jualin. Nah, itu kan namanya memanfaatkan mahasiswa. Enggak, nanti kaitan dengan ini nanti teman-teman yang akan mengusahakan. Jadi nanti harapannya gini loh. Kalau di saya nanti di kewirausahaannya larinya ke digital marketing. Dan mungkin yang paling familiar ya kita mau sosial media marketing. Nah, nanti di area-area itu nanti teman-teman bisa mempromosikan jualannya. Jadi ada dua cara. Satu cara mempromosikan jualannya. Mungkin kalau teman-teman punya usaha, punya usaha bisa dipromosikan di situ. Atau teman-teman punya usahanya omnya, tantenya, kakeknya, neneknya yang sudah jalan tapi belum maksimal, maka teman-teman bisa mempromosikan itu sebagai proyek teman-teman di kewirausahaan. Atau bisa jadi yang kedua adalah teman-teman punya tetangga yang misalkan jualan UMKM nih, UMKM jualan peyek atau jualan roti yang mungkin nggak begitu terkenal nih, tapi teman-teman bisa pakai sosial media untuk mempromosikan. Nah, itu bisa jadi. Maka nanti teman-teman silahkan cari atau pilih kira-kira jenis usaha apa yang teman-teman ini bisa lakukan gitu ya. Nah, ini saya akan share screen dulu terkait dengan usaha-usaha yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, saya tanya dulu teman-teman di kelas KK ini, apakah ada yang punya usaha
makanan, jasa atau apa, silahkan bisa dibantu jawab teman-teman di kelas kakak. Punya, Pak. Apa Mbak Seli? Wonton mawon. Oh, ini yang wonton itu ya? Ya. Nggih, Pak. Siap. Tapi belum tak kasih tahu itu ya, harus apa. Kemarin baru saya tanya ya, wonton tok ya. Nggih, Pak. Saya sudah ngecek Mbak Seli, wontonnya jenengan itu ternyata kan franchise ya. Saya cari banyak. Itu gambarnya podo kabeh. Bener nggak sih di IG? Oh, iya, Pak. Franchise, Pak. Oke, Saya enggak, Pak. tapi ini menunya tak tambahi sih wonton, terus ada goyong ayam juga. Oh iya. Oh, goyang itu yang lebih itu ya, apa? Iya. Berbau baru-baru gitu. Berbau baru-baru itu maksudnya Iya. itu update Pak, Iya, update Pak. ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini saya share screen dulu. Bentar. Apakah sudah kelihatan teman-teman share screen saya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, teman-teman di sini nanti silahkan dikonfirmasi kalau misalkan snap saya putus atau suara saya terputus, harapannya sih enggak ya. Nanti teman-teman bisa konfirmasi ke saya. Nah, tema hari ini adalah tentang memulai usaha. Nah, ini saya ambil dulu kata-kata mutiara. Perjalanan menempuh 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Nah, teman-teman, saya kira ketika kita mulai sesuatu pasti bahasa Inggrisnya itu awang-awangan gitu. Itu bahasa Indonesianya apa ya, awang-awangan? Bisa ngasih saran nggak, awang-awangan itu bahasa Indonesianya apa? Apa Mbak? Angan-angan. Hah? Awang-awangan no? Maksudnya itu apa ya? Angan-angan bukan, Angan-angan. Mbak. Enggak. Awang-awangan tuh perkiraan. Terbayang-bayang, Pak. Terbayang-bayang. Awang-awangan tuh rasanya ki meh memulai sesuatu kok apa ya iso gitu ya. Apa istilahnya? Overthinking. Pesimis. Pesimis. Jadi lebih ke pesimis ya. Awang-awangan iki tenan ora adoh. Nah, tapi satu hal yang memang sederhana adalah ketika kita mulai satu langkah kecil, maka hal besar ya kita mulai ketika berjalan. Maka saya kira teman-teman yang di kelas kakak ini, saya kira juga awal-awal waktu kuliah kelas kakak. Ini kuliah pora ya. Tapi akhirnya kan kalian nekat toh. Kuliah sambil kerja. Atau ada yang kuliah nggak kerja juga ada ya kayaknya. Tapi akhirnya nekat gitu ya. Maka saya percaya teman-teman yang nekat malam hari ini kuliah di sini ya, saya kira semoga bisa menjalani dengan baik, selesai tepat waktu, dan tentunya ketika lulus tuh mendapatkan hasil yang bermanfaat buat teman-teman semua. Entah karirnya naik atau ganti tempat pekerjaan, gajinya nambah ya toh. Kan gitu toh. Apa memang tujuan kuliah hanya pengen kuliah toh? Enggak kan? Enggak, Pak. Pasti pengen nambah lah ya toh. Gajinya nolnya tambahi Pak. Oh ya, boleh gitu ya. Maka harapannya itu yang saya sampaikan. Nah, teman-teman yang perlu kita perlu dipahami bahwa ketika kita memulai usaha itu ada hal-hal yang perlu kita identifikasi. Yang pertama, peluang. Dalam arti jangan sampai mau memulai usaha nyata kok nggak ada peluang. Nggak ada peluang itu artinya bener nggak ya, bisa dijual nggak ya? Jangan sampai Anda bisa produksi tapi nggak bisa jual. Nah, ada peluang. Jadi semua itu karena ada peluang dan maka bisa laku istilahnya. Kemudian ada yang bisa dijual. Iyalah ya, kalau bayangkan aja kalau nggak ada yang dijual, apa Pak usahanya? Jadi ini tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mau ambil jasa. Dalam arti kalau misalkan teman-teman punya jasa fotokopi, rental atau apa, nggak ada salahnya juga karena itu termasuk hal yang kita bisa tawarkan dan kita bisa lempar ke orang lain atau istilahnya kita usaha. Kemudian yang ketiga adalah namanya jelas pangsa pasarnya. Sekarang saya kira harus jelas nih pangsa pasar kalau jualan. Kita tahu contoh nih kalau waktu Polteka buka kelas karyawan, maka kami tahu pangsa pasarnya adalah karyawan. Maka kami sasar yang karyawan-karyawan yang belum kuliah di D3. Ya, itu sederhananya. Kami tidak mungkin langsung ke kayak ke CFD ya. CFD itu tidak jelas. Kalau kita mau promosi CFD, kenapa ya? Kadang orangnya kan macam-macam teman-teman. Dia toh dari tua banget, anak-anak itu rancak banget. Jadi maka kalau mau buka CFD stand Polteka itu ya
mungkin ya dibilang sia-sia karena pangsa pasarnya itu nggak jelas mau kemana gitu. Maka lebih gampang kalau kita ke sekolah atau mungkin ke reguler ya, atau kalau ke kelas karyawan ya kami ke apotek atau perusahaan yang memang punya karyawan SMK, masih SMK farmasi belum D3. Nah ini teman-teman yang jelas. Kira-kira kalau jualan tapi rugi, kira-kira kalian mau terus ke ora? Atau usaha caranya yang rugi aja Pak, saya nggak mau untung, saya mau sodakoh katanya. Ada teman-teman di sini? Gimana Pak tadi Pak pertanyaannya? Pertanyaannya kalau usaha, ada yang nggak usaha yang dicari adalah kerugian. Nah, aku nggak mau cari yang untung Pak, cari yang rugi aja, mau sodakoh katanya gitu. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya, dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya. Cari untung sama sodakoh Wah, juga. ini pilihannya keren. Tapi kan nggak mungkin rugi kan. Pokoknya intinya nggak boleh rugi toh. Sodakoh boleh, untung boleh, tapi nggak boleh rugi. Iya kan? Ya, betul. Betul, oke. Tapi hal yang perlu kita pahami adalah itu semakin besar untungnya, ya toh, harapannya semakin besar resikonya. Setara sih. Nah, sekarang kalau kita pernah ngobrol aku ya kelas reguler atau kelas kalian ya. Usaha apa yang untungnya banyak? Slot Pak, gajian. Ini ngerti slot ora ya di sini ya? Udah tak ceritain belum ya teman-teman di sini? Tahu slot nggak? Atau di sini orangnya kudus-kudus semua? Judi Pak. Oh iya tahu ya. Ya. Ya, soalnya sudah tahu. Tapi ya resikonya besar ya. Untungnya sekali, kalahnya 100 kali. Nah, peluang, maka kalau kita mau mencari peluang teman-teman, maka kita harus satu mengamati. Maka kemarin saya pernah tanya ke kalian kan, oh apa sih yang viral? Ternyata teman-teman jawabnya goyong. Nah, ternyata Mbak Seli. Mbak Seli ya, saya panggilnya Mbak Seli ya, namanya kan dia. Panggilannya Seli toh? Atau siapa? Atau panggilannya? Oke Pak. Oh, iya. Sally Pak, gimana Pak? Ya, mungkin Mbak Seli kan mengamati ya. Ini sedang viral goyong, maka punya menu goyong gitu ya. Iya. Betul. Jadi aku tuh tadi lihat di mana ya kok ada jual goyong pas aku di Kelipang ada yang jual goyong ya. Satu mengamati. Jadi kalau mau cari peluang tuh ya mengamati kira-kira apa yang sedang viral. Nah, yang tahu enggak teman-teman yang viral yang kemarin masuk dari Thailand tuh apa toh? Roti Milbun ya. Milky Bun. Roti Milk Bun. Ada pernah makan nggak? Aku belum pernah makan soalnya. Pernah Pak. Enak Mbak. Rasanya gimana? Sebentar ya. Mah tolong HP ku mah. Cik, tolong HP ini papa Cik. Tak tethering sih. Orang sini putus soalnya. Sebentar. Dia HP. Cek teman-teman, suara saya terdengar? Apakah terdengar teman-teman? Terdengar nggak teman-teman suara saya? Cek. Tadi putus Pak. Ya. Tadi putus karena barusan listriknya mati. Jadi putus semua lah. Ini sudah tiba-tiba nyala lagi, maka tak tanya. Kami minta maaf teman-teman. Ini kejadian yang nggak bisa diprediksi sebelumnya. Oke, sebentar. Tetap jalan ya.
Oke. Nah, eh, tadi mengamati udah bener. Mengatakan teman-teman udah bener nih mengamati. Nah, lagi teman-teman yang selanjutnya adalah apa lagi sedang viralnya, apa yang viral selain goyong tadi? Banjir Pak, kayak kita perlu usaha ini Pak, apa namanya persewaan karet. Gimana teman-teman, sorry yang di rumahnya gimana? Lancar aman semua? Apakah ada yang sorry ya, semoga enggak ya, ada yang ngungsi atau rumahnya kebanjiran? Saya sempat lupa tanya. Apakah ada di antara kita? Sekitarnya aja, Pak. Oh sekitarnya puji Tuhan ya. Jadi so far enggak ter apa namanya terhalangi atau istilahnya teman-teman juga. Jalannya aja Pak yang terendam. Oh iya jalannya. Oke nggak apa-apa kalau jalannya, yang penting teman-teman semua dalam keadaan baik. Nah, ini suara banter banget. Nah, saya kecilin dulu. Mas Andri gimana? Pekalongan. Untuk di kecamatan saya masih aman Pak, tapi di kecamatan sebelah kemarin itu ada banjir bandang Pak. Karena yang Mas Andri buat ada itu ya, buat status ya. Hujan terus banget ya. Iya Pak, betul. Oh iya. Nih, Ya mungkin gara-gara buat teman apa namanya ya. hubungan Teman-teman jebol yang ya Pak. sedang menjalankan ibadah puasa ya tetap semangat. Udah baru hari kedua kalau saya nggak salah, 2 atau ketiga ya. Tetap semangat, ternyata Semarang hujannya ngeri sampai nanti 3 hari ke depan di tanggal 15. Oke, tadi bicara ngamati. Yang kedua boleh ada namanya jurang antara demand and supply. Maksudnya gini sederhananya teman, peluang itu ketika banyak yang cari tapi sedikit yang jual. Nah saya ingat teman-teman waktu kita rame covid itu kan heboh tuh jual masker, ya kan? Masker kayak ratusan ribu loh. Padahal kalian tahu tuh harga masker dulu sebelum viral berapa lah? 20.000 dan one made gitu. Berapa teman-teman? Kan banyak orang apa TikTok di sini? Berapa kemarin? Masih sebelum covid dulu itu? 15.000 Pak. 15.000. Pas covid itu sampai 50.000, 75.000, 100.000 ya. Ngeri ya. Nah, masih kendak setelah tren masker turun terus ada tren lagi. Apa? Pernah inget enggak? Ini oksigen atau oksigen itu loh. Pernah tahu enggak? Iya Pak. Ingat ya, betul ya. Habis itu jualan oksigen tuh gimana? Mbak Sally, jualan oksigen keren-kerenan itu sampai 150, 175 padahal dulu modalnya paling cuma puluhan ribu aja gitu. Nah, maksud saya ada jurang demand and supply itu banyak yang nyari nih milky ban. Tapi kok nggak ada yang jual lah, maka Anda masuk di sana pasti banyak orang yang cari. Ya sederhananya lah kalau hujan-hujan kayak pengen anget-anget ya. Harusnya ini wontonnya tampil gitu, wonton. Wah, kan maksudnya dan Iya, Pak. Nah, terus kemudian bahasanya itu saya tulis readable. Bahasa tulis semoga benar ya. Readable tuh ngikuti arus aja. Kalau pas panas jual es teh ikut es teh, kalau jual pas dingin jual ronde gitu ya. Maksudnya paling gampang ngikuti aja gitu ya. Kalau pas saya itu kadang guyonnya gini. Kalau kita mau buka usaha itu kayaknya yang paling sukses tuh kalau pas jualan waktu puasa. Lah kenapa Pak? Lah sekarang waktu puasa saya lihat orang yang barusan jualan tuh pasti jualannya lari sih. Habis sih. Ini pengamatan saya mungkin saja kalau saya salah di lain tempat saya minta maaf. Tetapi saya kalau mengamati orang yang barusan jualan tuh jualannya kalau jualannya bisa mau pas Ramadan gini buka puasa laris jualannya ya toh. Ini hanya saran aja waktu aja. Tapi readable ini juga harus Anda ikuti, jangan sampai Anda ketinggalan. Sudah pernah ingat Semarang tuh dulu pernah punya pernah tren itu loh, sosis telur gitu. Terus Anda pernah beli nggak ini es kepal Milo, pernah beli nggak teman-teman di semuanya di sini? Pernah Pak. Manis banget ya es kepalku ya, dan nggak bertahan lama gitu, terus hilang. Maka kalau saya tuh kadang, jadi kalau saya mau sharing gitu ya, usaha apa Pak yang long life gitu ya, usahanya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Paling gampang tuh jual makanan tuh
mie ayam bakso itu menurut saya yang hari ini dulu sekarang selama-lamanya kayak masih bertahan hidup gitu. Itu belum ya, masih ada nasi goreng capcay Pak ya. Nasi goreng capcay, mie goreng, mie godok ya. Nah, itu. Nah, teman-teman, ada istilah di dunia yang pernah ditrenkan sama pendiri Primagama waktu itu namanya ATM, atau adakah yang masih menjamani ATM itu apa? A. Amati. T-nya apa? Anda masih menjamani enggak, atau masih satu usia enggak ya? Tahu enggak teman-teman? A itu amati, T-nya apa? Tahu enggak? Tiru, Pak. Oh, tiru, pinter loh. Lah iya, terus M-nya apa? Modifikasi, Pak. Asik, berarti memang ini agak usianya enggak sejauh-jauh banget ya toh. Nah, saya mengakui banget yang punya ATM itu memang cuma itu ya, negara China itu ya. Apa ditiru, iya toh. Tapi ya bagus ya. iPhone juga ditiru. Ada toh iPhone yang punyanya Cina itu apa? HTC itu. Bener nggak? HDC. HTC, bahasa Indonesianya HTC. Punya terus mobil-mobilnya Cina itu kayak itu loh. Cherry, terus BYD, wah itu aduh. Buling ya toh. Nah, maksudnya paling sederhana kalau pengen memodifikasi boleh, contohnya kalau di Semarang apa ya, amati tiru modifikasi itu paling gampang itu apa ya, bisa ngasih contoh gak ya? Oh ini beda Pak sama itu, kami punya ini, bedanya ini. Nah, contoh lah paling gampang kalau jual itu loh, kira-kira kalau orang jual roti, ada jualan roti gitu ya, kira-kira paling gampang roti itu kira-kira niru apa sih saja nih yang branded yang sudah terkenal ya. Paling orang ngomong OT itu niru itu Pak McD sama KFC, ya kan? Tapi OT saya tanya loh, ada kalau kelas OT sama Rocket Chicken, Olive, Anda prefer yang mana? Suka yang mana? Rocket Chicken, Pak. Soalnya Rocket OTI masih mahal. Oh, OT masih mahal ya? Rocket Chicken tuh di dekat saya tuh sayap nasi ayam Mahal, sayap. Pak, OTI. Oh ya. 18,5 aja belum sama nasi, oh. Loh, Ayam masuk tok. ada nasi yo, aku beli aja nasi Barusan, ayam. Pak, aku tadi beli. Dirimu belinya di mana iki? Perlu ditanyakan. Yang di itu tuh Pak, Fatmawati. Loh, masa sih 18 tuh biasanya itu Jojo pakai Gojek. 8 enggak Pak, kesana langsung 18,5 tuh ayam geprek Pak, ayam dada geprek, tapi nggak ada nasinya. Oh, ayam geprek gini. tok. Oh iya, nek ayam geprek nasi esnya itu kayaknya 22.500 kayaknya. Oh, lah ya, tapi yo kayak mahal itu Pak, Mas Jan. Mahal ya. Oke, kalau di dekat rumah saya itu Rocket Chicken 9.000 nasi sayap ayam es teh. Makan di tempat sih 9.000. Tetapi saya mau ngomongin gini ya, bahwa OT ini kan juga bagian mungkin ya lihat paling gampang kan McD sama KFC ya, tetapi dia sudah meniru dan memodifikasi sehingga hasilnya ya seperti yang sekarang ini kita bisa rasakan. Soal harga jauh beda lah. McD itu paling enggak 30-an itu ya adalah, tapi maksud saya nggak ada salahnya kalau kita itu mau amati tiru modifikasi. Dan kalau saya nggak salah macam-macam kok mereknya, tetapi kita bisa tiru kok ayam geprek apa gitu. Ini yang saya amati. Nanti teman-teman coba aja. Saya ambil slide selanjutnya. Nah, ini ada yang bisa dijual. Maka teman-teman ini, saya stop dulu kayaknya lepas ini. Saya share screen-nya lepas. Oke, udah muncul share screen saya teman-teman? Sudah? Sudah, Pak. Oke ya, sudah keluar, terima kasih. Nah, teman-teman, apa yang bisa dijual satu? Bisa produksi sendiri kayak punyanya Mbak Sally tadi, produksi sendiri Pak Wonton. Oke, enggak masalah produksi sendiri. Saya sangat mendukung kalau teman-teman punya usaha dan produksi sendiri. Tapi kalau dijadikan tugas atau proyek KWU kita, saya sangat tidak menyarankan kalau Anda produksi sendiri tapi belum pernah produksi. Angan-angan. Bahasa Indonesia itu angan-angan nih Pak, dodol iki. Tapi sudah pernah buat Mbak.
Belum. Sudah bisa masaknya? Belum. Ya terus itu butuh waktu yang terlalu lama. Jadi artinya kalau mau dibuat proyek ya betul-betul ada itu ya sudah melakukan dan sudah dijalankan. Jangan sampai belum, saya nggak setuju. Jadi harapannya teman-teman nanti kalau mau jadikan PKWI ya betul-betul yang sudah stable lah istilahnya gitu. Kayak Woton tuh boleh lah karena sudah tiap hari jalani gitu ya. Terus bisa agen. Jadi teman-teman bisa agen aja nih, nggak perlu stok barang istilahnya PO reseller gitu ya. Dropship juga bisa. Apakah ada teman-teman yang di sini pelaku usaha online yang sifatnya reseller atau dropship? Ada teman-teman di sini? Ada teman-teman yang dropship atau apa namanya online di sini? Punya nggak? Atau minimal reseller, tahu nggak istilah reseller itu apa? Tahu nggak? Tahu Pak, ngiklan-ngiklan kayak aja, terus pengirimannya langsung dari pusat. Tapi ya. Pendapatannya ya apa? Mas, pokoknya tanpa ini modal. Tanpa modal. Ya, itu dropship namanya. Kalau reseller itu kita jualan lah. Kalau misalkan Mbak Sally jual bonton nih, harga 5.000 lah. Saya jual 7,5. Nah, nanti saya kulaan di Mbak Sally, terus saya lempar. Saya ngirim lah, itu namanya saya reseller. Tapi kalau dropship Mbak Sally sendiri yang kirim. Saya tuh cuma, Mbak, tolong kirim ini ke sini ya. Nanti untungnya saya dan Mbak Sally. Lah itu teman-teman istilahnya jenis usaha yang ada saat ini, sederhananya seperti itu. Nah kemudian ini teman-teman, untuk kita tahu pangsa pasarnya adalah satu, jelas pangsa pasarnya, siapa yang menjadi targetnya. Ini perlu kita pahami, pria atau wanita. Nah sekarang saya tanya nih, ibu-ibu, kayaknya di sini cuma Mas Andreas yang cowok ya. Para perempuan di sini rata-rata kalau belanja online, belanjanya di Shopee atau Tokopedia? Bisa bantu jawab? Shopee, Pak. Shopee. Yang lain? Sama, Pak. Sama. Kenapa kok suka Shopee? Bisa dibantu jawab nggak? Kenapa suka Shopee? Padahal Shopee ini berantakan loh. Aku aja nggak suka. Kenapa? Bisa bantu jawab? Gratis ongkir sama ada diskon kalau live. Oh gitu ya. Yang lain? Yang lain teman-teman? Kalau yang yang punya suami atau yang kira-kira suaminya suka belanja di Shopee juga nggak? Atau lebih prefer Tokopedia? Tokopedia, Pak. Ya memang pangsa pasarnya jelas ya. Kalau Shopee itu sukanya ibu-ibu, dan kalau mau buat general ya di Shopee itu sukanya barang-barang receh-receh itu loh. Entah nek peralatan masak, terus rebet atau apa sih kecil-kecil loh. Kayak pada ibu itu senang. Setelah beli itu terus bingung, ini gue apa ya? Aku itu gue apa ya? Rata-rata senang beli tapi nggak pernah pakai itu. Coba nanti cek ya, koreksi diri sendiri aja. Nah teman-teman, ada lagi. Siapa yang di sini yang para wanita nggak bisa baca map? Saya mau tanya, mapnya Google tuh loh. Ada yang pernah kesasar gara-gara map Google? Atau karena nggak bisa bacanya? Iya, Pak. Nah, maksudnya gini loh, saya nggak diskriminasi gender ya, tetapi kita harus tahu jelas pangsa pasarnya kita tuh siapa. Gitu ya. Nah, kalau saya ngomong guyoni anak-anak yang apa namanya komputer gitu, kenapa sih wanita tuh sering salah membaca map? Dia bilang ya karena mapnya yang buat cowok, jadi itu cewek itu pada susah menebak gitu, karena yang buat cowok ini guyonan aja. Tapi
Yang pasti Anda harus jelas nih pangsa pasarnya siapa, pria atau wanita, maka Anda harus teman-teman apa ya? Pastikan. Contoh guys ya, kalau Anda jualan ke pria atau ke pria itu kalau jual makanan, kira-kira tip makanan apa yang dicari? Mesti kalau pria itu yang apa aja? Yang banyak. Gampang toh. Pokoknya kalau beli ke suamimu yang barang apa makanan yang murah akeh mesti seneng. Iya enggak sih? Geprek, Pak. Geprek ya toh. Nasinya ambil sendiri atau itu kayak seneng tuh para laki-laki. Tapi kalau wanita beda. Konsepnya beda. Jadi maksud saya kalau jualannya tahu pria sama wanita sesuaikan dengan konteks atau kebutuhan yang ada. Terus kemudian usia. Ya, maka saya mau tanya juga bahwa kita itu kayak contoh sederhana nonton bioskop. Ya. Kalau nonton bioskop sama anak-anak, ya kita harus sesuaikan juga usia yang diizinkan. Jangan sampai ada yang terakhir nonton Exhuma siapa ya? Yang suka Korea? Ada Siapa? Pak saya. Oke, sudah nonton Mbak? Sudah. Itu kenapa sih katanya itu nakutin banget atau gimana? Saya sih tadi sempat membaca di Twitter terkait dengan Exhuma ini dikaitkan dengan sejarah. Menurut Mbak Ingrid itu janjiannya medeni apa sih? Ngageti apa? Serem sih Pak, tapi Serem ya? lebih ke soundnya. Soundnya tuh berisik, Oh, soalnya deg-degan. berisik ya. Oh, buat deg-degan. Ha-ha. Terus ini kan guyon ya di Twitter. Ada nggak sih adegan dewasa? Terus nyebutkan adegan dewasanya itu waktu ini loh, apa namanya, minum darah atau apalah. Maksudnya seru banget di Twitter. Nah, Mbak Ingrid sendiri, maksudnya kalau buat anak-anak aman nggak? Enggak, soalnya soundnya tuh nggak direkomendasiin buat anak-anak, banyak ngagetinya. Oh, banyak ngagetinya ya. Maksudnya jadi ini Iya. clear ya bahwa Exhuma itu tahu usia yang disasar berapa. Maka teman-teman di sini kalau jualan sesuaikan usianya ya. Kalau usianya anak-anak ya sesuaikan bungkusnya, kemasannya atau apa namanya logonya yang ceria gitu. Tapi kalau pangsa pasar dewasa ya pasti teman-teman sesuaikan aja gitu. Ya terima kasih Mbak Ingrid untuk ceritanya. Nah terakhir itu film beda sama film Kung Fu Panda ya. Ada yang ini kemarin ngantar anaknya nonton Kung Fu Panda. Kemarin kan barusan ya Kung Fu Panda juga. Kung Fu Panda 4 kalau saya nggak salah. Ada yang nonton nggak di sini? Kung Fu Panda. Oh nggak ada ya. Atau nontonnya tadi ya Exhuma aja ya. Ya mungkin teman-teman sini simaknya beda. Nah itu yang jadi. Yang kedua bisa jadi kemudian adalah pangsa pasar penghasilan. Nah ini apa ya? Kayak gimana ya? Saya tanya dulu, teman-teman pernah nggak beli soto paling murah di dekat rumah berapa harganya? Saya pengen tahu dulu. Berapa harganya? Bisa bantu jawab? Paling sederhana lah, soto kan paling gampang ya. Beli soto paling murah berapa? 5.000 Pak. Di mana Mbak Monica? Di Kudus. Waduh, Kudus sih. Susah ya, aku ra iso menjelaskan. Yang lain. Yang Semarang lah. Semarang. Yang maksudnya kan kalau Semarang kan kira-kira saya kan bisa tahu sedikit lokasinya gitu. Yang Semarang gimana? 10.000 udah sama tempe sama es teh. Enggak, sotonya aja. Di mana itu? Berarti 7.000 Oh, ya? sotonya aja. Sotonya aja. Iya, 7.000 berarti. Soto apa Mbak namanya Mbak? Itu di kawasan sih Pak, di tempat Waduh. dekat tempat saya kerja. Kerjanya di mana Mbak Ingrid? Kawasan Candi. Oh, kawasan Candi. Jauh ya? Jauh. Tapi masih Semarang kok Kak. Kok Pak? Itu apa namanya pabriknya apa? Pabrik obat hewan sih, namanya PT Rizky Piara Sejahtera. Oke. Tapi general saya sampaikan ya. Ada nih Mbak Monica juga bilang bahwa ada yang jualnya 5.000. Nah, apakah ada yang murah lagi Pak? Maksudnya, sorry. Ada yang lebih mahal Mbak? Ada saya pernah makan soto yang menurut saya paling mahal di dunia di Semarang tuh 18.000. Pernah juga ada yang harganya 16,5 di Semarang tuh ada namanya soto Pak Man. Itu reganya cuma 16,5 itu rasanya padahal kecil banget. Makanya nggak make sense banget. Maksudnya gini loh. Anda jangan berpikir bahwa aku jual segini laku nggak ya? Jual segitu laku nggak ya? Nah, semua itu diikuti gitu. Bahwa Anda kalau beli jual yang sekian tuh pasti ada yang beli juga. Tapi pangsa pasarnya jelas gitu ya. Kayak sepatu lah ya, sepatu Skechers ya harganya 1,5 juga ya banyak yang beli.
Atau kadang kalau saya tuh ke DP Mall tuh lihat orang-orang pakai beli baju H&M tahu ya tuh teman-teman, H&M atau Uniqlo tuh rasanya so cute banget ya. Gajinya berapa itu kalau beli segitu? Kalau padahal teman-teman tahu kalau satu keranjangnya H&M aja paling nggak 2 juta, 3 juta. Itu cuma buat beli baju gitu ya. Nah, maksudnya gini loh. Kalau kita mau jualan sesuaikan target pangsa pasar itu yang seperti apa? Yang mahal banget atau yang biasa aja gitu ya. Ini contoh aja. Termasuk domisili, teman-teman. Nah, domisili itu pengaruh Pak, pengaruh banget. Saya tanya wis, di sini yang apa ya? Yang contoh ya, yang pernah nggak saya itu pernah apa namanya di kantor itu selalu ada satu hidangan yang selalu dibawakan atau hidangan yang selalu disajikan waktu rapat itu jajan pasar sama itu loh, apa namanya, getuk ya itu ya, getuk yang di pasar itu loh. Nah itu tuh menurut kalian B aja atau sebenarnya makanan enak sih getuk itu? Saya mau tanya dulu teman-teman di sini. Yang tampahan itu loh, bahasanya apa ya tampahan? Tampahan itu loh. Itu makanan yang wow banget atau B aja? Yang kayak cetot atau lopes gitu, ya. Pak. Oh. B aja. B aja ya. Kenapa? Banyak ditemui soalnya di pasar. Nah, banyak di pasar karena Mbak Ingrid rumahnya di daerah enggak general ya, tapi sebenarnya itu karena kita tuh di pinggir gitu. Coba wes kalau kita semua hidupnya di Jakarta atau bos-bos gitu ya, masih suka jajan pasar karena apa? Dia nggak tiap hari makan. Ya nggak sih? Gitu ya. Tapi karena kita itu tiap hari makan, jadi ketika di kantor di hidangan gitu kita merasa ini mah makanan biasa. Jadi maksudnya domisili itu mengaruh teman-teman. Jadi kalau saya sedikit sharing sedikit. Kalau teman-teman jualannya ada yang bilang jualannya di daerah kabupaten, kan ada cerita ya, wah anak kabupaten, maka jualan sesuatu yang modern banget. Jadi kayak misalkan jualan ke sana tuh bawalah smoothies, bawalah pizza, terus bawalah makanan-makanan modern lah istilahnya gitu ya. Nah ini saya nggak mengeneralkan ya, tapi ini rahasia. Kalau teman-teman jualan di daerah desa gitu ya, jualannya pecel, getuk itu susah lakunya, bahkan nggak menarik. Tapi kalau teman-teman bawa getuk di pusat kota, terus kemudian yang orang tuh nggak jumpai itu seneng banget. Jadi maksudnya cross itu penting. Jadi kalau jualan di daerah pelosok gitu ya, mungkin rumah teman-teman bukan ya, tapi saya sharing aja. Bukan pelosok yang pokoknya ketika bulan pelosok ya bawa sesuatu yang modern ke sana, pasti orang pada suka. Ya, smoothies terus apa tadi wonton, lah ngerti wonton apa sih ngono ya, penasaran. Ya, ini kalau mau. Tapi kalau Semarang sudah banyak, maka nggak ada salahnya kalau kita geser ke pinggir. Jadi domisili itu akan pengaruh pangsa pasarnya seperti apa. Jadi teman-teman pastikan juga bahwa yang kita jual itu sesuai dengan domisili yang ada, tidak menentang atau tidak bertentangan dengan hal yang di sana. Oke, saya next dulu. Kok sudah habis? Iya, sudah habis teman-teman. Nah, teman-teman, karena slide-nya saya sudah habis, maka ternyata sudah 20.30 ya. Cepat banget nih. Selesainya saya 20.30 atau mulainya ya? Habisnya saya kuliah lagi ya? Harusnya 20.30, Pak. Selesainya mulainya. Ya? Oh, mulainya. Tapi nggak apa-apa. Jadi maksudnya saya langsung aja pakai jamnya Bu Sari dan saya sekalian untuk saya sampaikan. Nah, malam hari ini, jadi targetnya adalah 1, teman-teman nanti buat kelompok. Nah, ini nanti tak update di grup ya. Teman-teman buat kelompoknya siapa saja, tolong saya dikabari, ditulis di grup. Yang kedua, saya minta teman-teman cari kira-kira Anda itu kelompokmu itu mau usaha apa, terus setelah di usaha apa kira-kira bisa jawab ini enggak? Nah ini loh, bisa jawab ini semua enggak? Nih, nah usahamu tuh ada peluang enggak? Jangan sampai usaha tapi kok enggak ada peluang gitu. Nah, tempat usaha tapi enggak ada yang jual,
nggak ada yang bisa dijual Pak, ya jangan. Jadi jelas pangsa pasarnya jelas, harus tahu. Nanti bisa jawab nih, jawabannya ini kira-kira kalau pangsa pasar itu jelas, ini yang nanti ada masuk kategori apa, apakah produksi sendiri, apakah agen, reseller, atau dropship. Atau lah jelas pangsa pasar itu tahu targetnya siapa, jual wonton Pak, targetnya siapa, usianya berapa, pria atau wanita, apakah penghasilannya yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, atau dan sebagainya, atau domisilinya mana. Nah, ini sebagai perbandingan. Jadi saya harap teman-teman nanti bisa bekerja secara mandiri. Nanti teman-teman yang berkelompok, nanti satu saya minta teman-teman nanti disiapkan kelompoknya, dan yang kedua adalah disiapkan usahanya apa, jenis usahanya. Pak, Ya, itu gimana? kelompoknya bisa tergantung domisilinya nggak? Apakah nanti akan ada kayak praktek untuk menjualnya atau gimana? Kan bisa disesuaikan dengan domisili. Ya. Kalau praktek penjualnya pasti Mbak, praktek penjualnya. Nah, kalau mau sesuaikan domisili silahkan, Semarang semua. Kalau mau semua silahkan. Tetapi saya menyarankan begini, misalkan nih ada yang dari Semarang, Salatiga, Ambarawa, terus yang jualan siapa Pak ini? Kalau hemat saya, misalkan yang jualan yang Semarang, nanti yang Salatiga bagian desain, yang Ambarawa bagian kan macam-macam ya teman-teman. Nanti yang bagian desain ada, bagian foto ada, terus membuat kata-kata yang cantik ada. Jadi maksud saya bisa berbagi tugas. Jadi kalau memang teman-teman bingung nih, aku susah menjualkan, nggak apa-apa, kan Anda bisa bantu desain, Anda bisa bantu hal-hal lain atau kemasan atau apa. Jadi jangan sampai terpaku pada harus satu lokasi, enggak sih. Menurut saya enggak terpaku. Tapi kalau teman-teman mau satu lokasi nih, Ambarawa semua silahkan. Yang penting nanti teman-teman kerjasama ya, yang menjualkan, yang desain, yang promosi dan sebagainya sejalan lah, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau tanyakan teman-teman? Usahanya yang apa Pak? Yang halal Pak? Iyalah, jangan yang bertentangan dengan hukum dan norma berlaku loh ya. Jualan nomor Pak, ya jangan ya toh. Nanti pasti kena ban nanti teman-teman ya. Ada yang mau di-sharingkan, maksudnya ditanyakan jualan apa? Pak, izin bertanya. Siap. Gimana Mas Andri? Nah, itu misalkan kan itu kan memulai usaha. Misalkan kayak Mbak Sally itu kan udah mulai usaha, itu boleh dilanjutin atau harus ganti tipe usaha lain Pak? Kayak gitu. Yang nggak apa-apa, boleh. Yang punya Mbak Sally itu silahkan. Ya toh. Nanti tinggal kita combine nih, kalau sudah Mbak Sally jalan lah, nanti kita akan ngisi dari sisi kelengkapannya. Nanti saya akan sampaikan Google Local Guide, saya sampaikan nanti media promosi WA bisnis, kemudian jadi istilahnya untuk memperlengkapi lah. Terus kemudian saya ajari tentang bagaimana copywriting, istilahnya gitu Mas. Jadi nggak masalah, kalau sudah ada tinggal jalan, it's okay, nggak apa-apa gitu. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau tanyakan? Pak, saya mau bantu UMKM tetangga saya, silahkan. Saya malah seneng banget kalau malah bisa itu ya membantu UMKM. Kan katanya sebaik-baiknya orang itu kan orang yang berguna untuk orang lain. Ya toh katanya Mbak Sel itu naik jualan itu ya jangan cuma jualan, bisa sodakoh Pak. Oke, jadi jalannya untung baik, amalnya juga baik. Oke, saya setuju teman-teman. Jadi silahkan. Yang penting ini teman-teman bisa kerjasama dan menjalankan. Saya harapannya ketika nanti Anda lulus, ilmu itu bermanfaat buat teman-teman, bukan hanya nilai. Saya harap teman-teman nggak kejar nilai tok. Nah, itu mau kejar nilai mah enteng, tak kasih bisa. Tapi maksud saya teman-teman ini punya bekal yang Anda bisa pakai ke depan. Bisa buat ini Pak. Nah itu maksud saya, memperlengkapi. Saya nggak mau terima ngasih materi tapi nggak berguna, itu males. Ya, oke kayak gitu. Malah curhat Pak. Iya saya curhat. Nah, ada pertanyaan teman-teman?
Jangan lupa absen, saya sudah sampaikan absennya di KWU-nya sudah, di praktek KWU-nya ada, silahkan absen, jangan lupa. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Enggak tanya deadline ya. Deadline-nya paling enggak untuk yang kelompok segera saja, terus kemudian untuk yang penentuan usaha apa paling enggak ya sebelum perkuliahan kita minggu depan sudah ada gitu ya, paling enggak nanti tak tulis aja biar gampang, 1 atau 2 hari sebelum. Jadi artinya kita bisa bahas kira-kira sama, nanti ya sudah disiapkan ya usahanya apa, nanti kita akan brainstorming atau istilahnya berdiskusi kira-kira usahanya ini enggak, dan harapannya sih saya berharap enggak ada yang sama supaya apa ya, supaya nanti teman-teman wah begini ya, harapannya sih enggak ada yang sama. Oke teman-teman, ada yang mau disampaikan? Belum, Mbak. Oke ya, belum ya. Oke. Teman-teman Mas Andri dan kawan, terima kasih buat kebersamaannya ini. Saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Nanti kita kalau ada diskusi, kita akan berdiskusi di grup, maka silahkan teman-teman segera saja untuk menyelesaikan anggota kelompoknya. Harapannya teman-teman dalam suasana yang ekstrim ini cuacanya, saya harap teman-teman dalam keadaan baik semuanya, dan teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ibadahnya lancar dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan malam hari ini saya akhiri, selamat malam teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas kalau masih ada kuliah lagi, kalau mau istirahat selamat istirahat, dan ketemu lagi di lain kesempatan. Gitu ya teman-teman, selamat malam semuanya. Malam, Selamat Pak. malam, Terima Pak. Terima kasih. kasih.